Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, saya Suradi dari SDN 72 Lembang, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nembrekan tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Rasmi Hafidin yang akan menjadi objek pengamatan. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Rasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Ya, Pak. Jadi tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, observasi dilakukan kepada Ibu Rasmi nanti bisa menjadi lebih siap, ya. Ya. Kemudian bisa juga lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kalau boleh ya Bu? Kalau bisa. Ya, silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti. Di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? Baik Pak, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada terus pembelajaran kali ini yaitu dengan memberikan, salah Pak, ulang dulu. Salah ini, ulang lagi. Langsung saja. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah serta dapat membedakan tentang sikap menaati aturan dan tidak menaati aturan dalam lingkungan sekolah. Dan yang lebih penting di sini adalah peserta didik nanti mampu menjelaskan tentang akibat apabila tidak menjalani aturan yang ada di lingkungan sekolah tersebut, Pak. Oh iya, jadi tentang peraturan lingkungan di lingkungan sekolah. Iya. Oh iya, bagus sekali Bu. Nah kemudian untuk area pengembangan, nantinya Ibu mau mengembangkan siswa dari maaf saya ulangi Bu. Iya. Untuk area pengembangan nantinya yang mau dikembangkan dari siswa itu yang mana Bu? Baik, jadi nanti yang akan saya kembangkan di sini saya lebih menekankan ke keterampilannya, karena nantinya siswa akan diarahkan ke aktivitas-aktivitas untuk menemukan aturan-aturan sendiri di lingkungan sekolah. Karena nanti yang saya pantau atau amati juga berkaitan dengan hal itu, dan saya harapkan nanti di hari Selasa semoga jadwal kita nanti pelaksanaan untuk diobservasi Bu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model, dan lain sebagainya. Jadi saya harap semuanya juga bisa teramati, bisa tercatat begitu ya. Jadi agar pembelajaran juga bisa dimaksimalkan untuk siswa juga nanti. Jadi harapannya hari Selasa kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan, dan setelah observasi nanti kita juga bisa melaksanakan untuk kegiatan pasca observasi. Jadi setelah observasi masih ada nanti saya akan bincang-bincang lagi dengan Ibu pasca observasi nanti. Baik Pak. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Baiklah, itulah tadi kegiatan. Baiklah, itulah tadi kegiatan praobservasi dari saya bersama rekan saya Ibu Rasmi Hafidin, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tanya terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, ada 3 orang teman kita yang tidak hadir hari ini di sekolah. Tadi sudah diinformasikan ke Ibu, ada yang sakit, ada yang minta istri ya. Jadi, oh iya, oke. Jadi ada berapa orang yang tidak hadir hari ini di sekolah? Oke, sudah. Lanjut. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang? Ayo. Pintar sekali pelajaran Pancasila. Nah, hari ini sebentar kita akan lanjut lagi, nah. Sebentar kita akan lanjut lagi. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya, siapa yang datang tadi ke sekolah sebelum upacara dimulai? Angkat tangan. Sebelum upacara dimulai. Tinggi-tinggi naiknya. Bagus sekali, berarti yang lain datang setelah upacara. Iya. Yang datang sebelum upacara dimulai luar biasa. Kasih turun tangannya. Luar biasa, kenapa Ibu bilang luar biasa? Karena menaati. Pintar sekali, ulangi ayo. Menaati aturan yang ada kalau di sekolah itu berarti di lingkungan sekolah. Bagus sekali. Kalau begitu bernyanyi lagi dari belajar Pancasila supaya lebih semangat lagi. Oke? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, bersedia angkoba, gotong royong mandiri, dan berharap titik. Oke, semangat sekali. Jadi tadi pertama ada yang sudah menyampaikan bahwa dia datang ke sekolah tepat waktu. Jadi yang datang di sekolah tadi sebelum upacara dimulai berarti itu yang anak-anaknya guru yang menaati aturan. Kalau misalnya datang sesudah upacara, berarti melanggar aturan, Dik. Kenapa bisa begitu? Kalau upacaranya selesai jam 9 pagi, baru datang setengah 10, bagaimana ya? Berarti tidak taat pada aturan. Oke, jadi hari ini kita mengapa kita bertanya seperti itu? Karena hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita, yaitu menaati aturan di lingkungan sekolah. Menaati aturan di lingkungan sekolah. Betul sekali. Jadi itu tadi salah satunya ciri-cirinya yang Ibu sebutkan tadi. Jadi Ibu mau menyampaikan lagi sebentar setelah pembelajaran ada didiknya Ibu guru ya. Anak-anak cantik itu sebentar bisa menyebutkan salah satu contoh aturan yang berlaku di sekolah. Bisa menyebutkan contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh teman kita Ayu ya. Ini bagus sekali tadi. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, tujuannya kita mempelajari ini lagi. Yang kedua yaitu anak-anak Ibu guru sebentar bisa membedakan mana yang dibilang menaati aturan di lingkungan sekolah dan mana yang dibilang tidak menaati aturan. Nah, yang tidak menaati aturan tadi siapa yang bisa jawab? Silakan, ayo. Tidak membersihkan. Oh, ya betul. Jadi siapa yang bikin hari ini? Siapa yang bikin hari ini? Angkat tangan. Yang bikin, yang membersihkan tinggi tangannya, tinggi. Oke, membersihkan tadi saya. Bagus sekali. Jadi yang tidak membersihkan berarti contoh tidak menaati aturan. Di mana aturan di mana? Ya, pintar sekali di lingkungan sekolah. Pintarnya semua di. Jadi nanti hari ini hari apa? Sekarang hari Senin. Kita menggunakan pakaian menggunakan seragam apa ini? Oke, saya akan ambil contoh. Satu orang maju di depan. Ini, maju di depan.
pakaian seragam SD Negeri 72 Lembang digunakan pada hari Senin. Nah, kalau misalnya hari Jumat dipakai ini sesuai? Enggak. Tidak. Sesuai. Oke, tidak ya? Tidak sesuai ya? Berarti menggunakan pakaian merah hati pada hari Senin adalah salah satu contoh aturan di sekolah. Nah, kita lihat lagi. Oh iya, tudungnya merah, bajunya putih. Datang di sekolah menggunakan sandal atau sepatu? Iya, jadi anak-anakku yang datang di sekolah menggunakan sandal berarti apa namanya itu nak? Melanggar aturan. Pintar sekali, tepuk tangan dulu. Pintar sekali. Jadi yang datang di sekolah menggunakan sandal itu namanya tidak taat pada aturan. Nah, kalau begitu Bu Guru, bagaimana supaya dibilang taat pada aturan? Menggunakan apa? Tepuk tangan lagi. Pintar sekali menggunakan sepatu. Jadi ini tadi aku kasih contoh satu nak. Jadi ini sudah benar ini. Menggunakan pakaian seragam merah hati pada hari Senin. Datang di sekolah tepat waktu. Halo. Halo. Mana suaranya? Bagus sekali. Oke, lanjut. Tadi sudah selesai aturan. Nah, datang tepat waktu juga, upacara juga. Itu namanya menaati aturan. Nah, silakan dulu. Nah, ada lagi. Naufal, saat ibu menjelaskan di depan, Naufal berbicara. Apa namanya itu sayang? Tidak menaati aturan. Kenapa bisa Bu Guru? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Suaranya. Iya, karena Ibu Guru menjelaskan di depan berbicara juga. Jadi, ya. Betul. Betul sekali. Jadi kalau misalnya, iya, jadi kalau misalnya nanti Ibu Guru tanya balik, bisa menjawab? Bisa. Yang tidak mendengar tadi bisa menjawab? Tidak bisa. Tidak bisa, itu akibatnya kalau dia dengar nih. Tidak taati aturan. Ibu gurunya menjelaskan di situ, dia ribut, ya. Akibatnya apa tadi? Tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Nah, sekarang Ibu mau tanya sebelah sini dulu. Apa tadi yang disebutkan oleh Ibu Guru? Coba sebutkan salah satu contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah dalam kelas ini. Ayo, apa coba? Salah satu saja. Dia bisa jawab. Kenapa dia bisa jawab? Karena cerita tadi. Itu akibatnya dia bisa menjawab soal. Ya. Jadi apa sanksinya nanti? Ibu kasih menyanyi nanti. Ya, Ibu suruh mendongeng, Ibu suruh baca puisi. Kalau tidak mendengar, itu namanya ada aturannya ya. Aturan di lingkungan sekolah. Pintar-pintar semua. Jadi itu salah satunya. Kemudian apa namanya? Kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya hari ini menggunakan pakaian merah hati, baru ada yang tidak datang di sekolah tidak menggunakan pakaian seragam, apa akibatnya? Akibatnya apa? Itu namanya melanggar aturan. Tapi akibatnya apa? Karena tidak menggunakan pakaian seragam, ada ibu guru yang disuruh bernyanyi. Akibatnya apa? Disuruh pulang mengganti pakaian. Jadi pakaian seragam kembali. Kenapa? Karena ke sekolah tidak menggunakan pakaian seragam. Oke deh, supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Ibu mau tes semangatnya dulu deh. Apa lagi? Tepuk apa lagi? Tepuk. Masih ingat tepuk? Semuanya ya? Silakan berdiri semua. Berdiri. Tepuk. Wow.
Dengar temannya yang lain, jangan tidur begitu. Mari. Oke. Silakan dengar temannya ya. Mari menaati aturan di sekolah, contoh tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah. Apalagi? Upacara bendera setiap hari Senin semua siswa wajib mengikuti upacara dengan hikmat dan memakai seragam merah putih tersebut hitam bertopi berkos kaki putih dan bersepatu hitam. Beberapa contoh penerapan aturan dalam kehidupan sekolah antara lain Menghormati guru, karyawan, dan pegawai sekolah yang lainnya, mematuhi aturan dan tata tertib yang ada di sekolah, belajar dengan tekun dan disiplin, saling menyayangi, semangat. sama. Oke, ada tepuk tangan nih untuk Fares. Nah, tadi Fares sudah membacakan kita sebuah bacaan ya. Nah, tentang apa lagi nih? Ada kaitannya tentang apa yang Ibu tadi sampaikan di jadi tata tertib yang berlaku di sekolah setiap hari Senin yang dilaksanakan setiap hari Senin itu apanya? Di lapangan Upacara melaksanakan upacara bendera. Bagus sekali. Jadi kalau tidak datang di tepat waktu, bisa tidak melaksanakan upacara? Tidak. Kenapa tidak? Karena apa? Terlambat. Iya betul sekali. Bukunya dikasih turun. Karena terlambat. Bagus. Jadi mulai hari Senin depan, tidak ada lagi yang terlambat. Nah yang kedua tadi apa lagi? Memakai seragam sekolah yaitu merah hati merah putih. Baik. Apa lagi dipakai karena di lapangan pergi apa ini yang di atas kepala? Topi. Menggunakan sepatu. Kalau begitu, iya betul sekali, pakai kaos kaki. Ibu mau tanya lagi ya. Kalau misalnya ibu guru lewat di depan kita lewat depannya ibu guru, bagaimana? Bagaimana sikap tak? Bagaimana sikap tak nak? Assalamualaikum. Ya, Ada permisi. iya bagus. Ada tabe. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ratu. Ya, jadi Ratu tadi sudah menyampaikan, memberikan contoh. Kalau misalnya lewat di depannya ibu guru memberi salam, memberi tabe apa namanya ini permisi. Jangan langsung begini saja, tapi harus tabe bu, tabe pak. Ya, ini namanya permisi. Itu semua adalah aturan di mana? Pintar sekali, aturan di sekolah. Jadi nanti deh ibu guru mau perhatikan deh, ibu guru duduk di situ, ada yang lewat, ada kayak memberi permisi sama ibu guru, ada kayak memberi salam. Nah, itu semua namanya aturan. Kalau misalnya
tidak pakai aturan, pasti ada sanksinya. Apa sanksinya coba? Apa lagi? Tidak. Apa lagi aturannya? Misalnya disuruh pungut sampah, ya? Iya, minta. Iya. Nah kemudian juga kalau ada mau ditanyakan, ada yang mau menjawab, harus angkat tangan. Tadi ada banyak yang angkat tangan toh? Iya, harus angkat tangan supaya tertib. Oke deh, tertibnya jangan cerita. Kalau ibu guru menjelaskan, jangan cerita. Nah, sesama teman harus apa? Saling apa coba? Saling rukun, saling menyayangi. Tidak boleh baku apa? Betul sekali. Tidak boleh baku rampas, tidak boleh baku bombe, apa namanya itu, tidak boleh baku apa lagi? Iya, tidak boleh baku hantam. Pintar sekali. Bagus sekali. Jadi nanti sudah bisa semua disebut nah. Bisa makin nanti sebutkan. Kalau ibu bertanya, Dik, coba sebutkan satu contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Angkat tangan, siapa yang bisa? Ayo. Membersihkan. Siapa lagi? Fares. Memulung sampah, memungut sampah. Silakan. Mengepel. Ada lagi? Arsyad. Menyapu. Ada lagi? Abdul Latif. Ayo, apa lagi Abdul Latif? Jadi ya silakan. Menyiram bunga. Yang lain lagi? Membersihkan WC. Silakan. Lap cermin. Ya, oke, cukup ya, sudah banyak sekali alhamdulillah. Anak-anak sudah bisa menyebutkan salah satu contoh mematuhi aturan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kalau siapa yang bisa menyebutkan aturan tidak mematuhi sikap tidak mematuhi aturan di lingkungan sekolah? Ayo, coba. Iya, silakan. Tidak menyapu, betul? Betul sekali. Akhir. Tidak memungut sampah. Setuju? Setuju, Raul? Tidak menyiram bunga. Bagus sekali. Ada yang lain? Bisa ada? Arsyad? Tidak membuang sampah. Jadi sampah harus dibuang di mana? Di tempat iya. Jadi kalau ada yang menyapu, menaati aturan. Buang sampah sembarangan, tidak menaati aturan. Oke. Jadi itu adalah salah satu contoh taat dan salah satu contoh sikap menaati aturan dan sikap tidak menaati aturan. Ikram. Oke, nah silakan dibuka bukunya. Sudah siap menyapu Kak? Kalau diberi tugas? Jadi ibu bagi 3 kelompok ya, ada tugasnya di sini. Jadi ibu bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Perhatikan dulu cara kerjanya ya. Ini. Halo. Hai. Tepuk semangat.
Jadi anak-anakku ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini ada 3 kelompok. Kelompoknya Fares, kelompoknya Ayu Ameriki, dan kelompoknya Arsyad. Jadi ada berapa kelompok? 3. Ada 3 kelompok. Ibu bagi ya. Habis itu ibu bagi, ibu mau beritahu dulu cara kerja. Jadi bagaimana cara kerja dulu? Nah ini, berilah tanda T. Beri tanda T untuk taat. Kalau taat, iya. Dan tidak taat atau TT untuk tidak taat atau nah, gimana ditulis Bu Guru? Ditulis di dalam kotak. Sampai di sini dipaham? Dipaham? Baik, kalau begitu Ibu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi bagaimana caranya kalau kerja kelompok Ibu Guru? Harus dikerja secara bersama-sama, harus diskusi. Jangan satu orang yang kerja ya. Oke, kalau sudah siap, silakan ditulis di sini nak. Oke, Ibu bagi. Oke, kelompoknya Ayu dan kelompoknya Arsyad akan jangan ribut ya, silakan dikerja secara bersama-sama. Silakan dikerja. Oke. Jangan lupa tulis namanya di atas. Iya. Nama kerja kelompoknya saja yang ditulis. Boleh checklist, boleh teh. Apa coba? Boleh silang, boleh. Yang kelompoknya jadi lihat
sudah selesai. Kelompoknya Ayu sudah. Nah, kelompoknya ada siapa lagi? Oke deh. Nah, berdiri dulu, jangan semua berdiri. Bukan kita yang 3 orang nih. Oke. Jadi tugas kelompoknya sudah selesai dikerja secara berkelompok tadi ya. Oke, jadi masing-masing perwakilan kelompok bisa menceritakan sesuai dengan gambar ya. Nah, misalnya kelompoknya Faris dulu ya. Faris dulu. Silakan sebutkan gambar pertama, apa namanya gambar pertama? Lihat ke depan. Bikin apa ini gambar pertama? Berkelahi ya. Apakah? Iya, apa tandanya sayang? Kalau berkelahi itu taat aturan? Taat? Tidak taat aturan. Kalau gambar kedua apa ini? Dengan tangan. Sesuai aturan? Sesuai. Karena dengan tangan. Kemudian bermain bersama. Yang ketiga, saling mengejek. Saling mengejek sesuai aturan? Tidak. Gambar ke ini lagi apa ini? Lari depannya bapak ibu gurunya di. Pintar menyontek sesuai aturan? Apa lagi ini? Duduk rapi. Apa lagi? Membersihkan. Buang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu nih kelompoknya Faris. Tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 2. Ketua kelompoknya. Ayo. Gambar pertama apa? Bilang tidak taat aturan. Nah, betul. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Lanjut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kita dengarkan kelompok 3. Siswa. Iya. Tidak taat. Dia silang begini. Gambar kedua. Bermain bersama. Taat aturan ya kalau bermain bersama, Di. Iya. Gambar ketiga. Saling mengejek. Masuk. Tidak. Gambar keempat. Iya, apa lagi masuk? Menyontek. Oke. Iya. Oke, silakan duduk. Dan balik halo. Halo. Nah, dengar semua tadi apa yang sudah dipaparkan temanya, dijelaskan temanya di depan. Didengar? Nah, kalau begitu, Ibu mau kasih lagi sebuah pertanyaan ya, pertanyaan. Ini tadi gambar pertama. Apa ini? Berkelahi. Masuk di mana kalau berkelahi? Tidak taat aturan. Tidak apa? Tidak apa? Iya, tidak taat aturan. Kalau saling mengejek? Tidak taat
bilang ya, pergi sekolah pakai sandal. Bagaimana pendapatnya itu? Hah? Iya betul. Jadi kalau pakai kalau pakai sandal pergi sekolah berarti bagaimana itu? Malu kenapa malu? Karena semua orang pakai sepatu, kita sendiri yang pakai sandal. Jadi iya malu kita kalau tidak taat aturan. Iya. Oke, saya mau tanya kelompoknya apa kamu namanya Ain ya? Arsi. Arista. Iya kan Arista dari tadi. Ibu mau tanya ya. Sebutkan salah satu contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Satu contoh saja ya. Sudah sebutkan kemana banyak sekali contoh. Coba satu-satu. Saya aturan yang tidak sikap yang tidak menaati aturan sesuai aturan di lingkungan sekolah. Apa itu contoh apa? Contoh apa itu? Nah, bisa menjawab? Bisa menjawab? Nah, apa alasannya tidak bisa menjawab? Karena tidak didengar apa yang disampaikan oleh ibu guru. Apa lagi kerja di mejanya? Apa lagi cerita? Ini contoh yang tadi yang dilakukan Arista. Contoh apa itu? Tidak? Bagus sekali. Contoh yang diperlihatkan tadi Arista adalah contoh yang tidak taat aturan di mana? Di lingkungan sekolah. Tidak taat aturan karena ribut cerita saat ibu guru sedang menjelaskan. Apa akibatnya tadi? Disuruh menjawab sama ibu guru, bisa menjawab tidak? Tidak bisa menjawab karena tidak mendengar. Tidak dengarkan apa yang disampaikan ibu guru. Baik. Nah, semuanya tadi sudah selesai kerja kelompok. Masing-masing juga ketua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Nah, sekarang ibu mau uji lagi ya dengan ada namanya refleksi. Ya, refleksi. Jadi centang-centang saja. Oke. Ibu bacakan saja, Dik. Nah, katakan. Saya dapat menyebutkan contoh menaati aturan di lingkungan sekolah. Sudah bisa menyebutkan contohnya? Sudah? Berarti sudah mampu. Sudah bisa ya. Kemudian yang kedua, saya dapat membedakan contoh sikap menaati dan tidak menaati aturan di lingkungan sekolah. Sudah bisa dibedakan mana aturan yang harus dipatuhi, mana yang tidak. Sudah bisa membedakan? Bagus sekali. Nah, yang ketiga, saya dapat menjelaskan akibat jika tidak menaati aturan di lingkungan sekolah. Bisa dijelaskan? Bisa. Nah, oke, kalau begitu kita bukan dulu. Jadi semuanya sudah tadi menyampaikan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan yang tidak berlaku, tidak taat aturan. Oke deh, selanjutnya. Nah, siapa yang bisa angkat tangan ya? Apa yang diperoleh hari ini dari pembelajaran tentang apa? Angkat tangan Ki. Apa yang dipelajari hari ini? Pendidikan Pancasila. Silakan. Pendidikan Pancasila. Tentang apa? Tentang Pancasila. tentang apa? Aturan. Aturan yang apa? Aturan sekolah. Aturan yang berlaku di Sekolah. ada dua macam aturan. Sikap bagaimana itu? Yang pertama, sikap menaati Aturan. Yang kedua, tidak menaati aturan. tidak
sikap menaati Aturan. Oke. Bagus sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu halo. Masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat, Ibu mau tes semangatnya dulu deh. Jadi yang nggak semangat kita bernyanyi di depan kelas. Siap? Tepuk apa lagi? Mau kita tepuk apa? Tepuk fokus ya. Jadi siapa yang tidak semangat dan fokus berarti dia gantikan ibu di depan kelas. Siap? 1, 2, mulai. Kurang fokus deh, kurang fokus, kurang semangat. Lagi satu kali. Siap? 1, 2, 3. Bagus sekali. Jadi anak sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran tadi yaitu beberapa contoh sikap di sekolah yang tidak menaati aturan dan taat aturan dan tidak taat pada aturan. Salah satu contoh taat pada aturan yaitu kasih contoh satu, pada hari Senin ikut upacara bendera menggunakan seragam sekolah merah hati, menggunakan sepatu, datang di sekolah tepat waktu. Nah, yang kedua, salah satu contoh tidak taat pada aturan apa? Yang pertama, tidak membersihkan kelas, tidak mengepel, datang di sekolah tidak tepat waktu, tidak menggunakan seragam sekolah. Itu adalah betul sekali. Jadi itu betul sekali. Nah, oke. Jadi itu adalah contoh sikap menaati aturan dan sikap tidak taat pada aturan di lingkungan sekolah yang kita pelajari hari ini adalah kesimpulannya, Dik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tes lagi sekali lagi ya. Kalau misalnya ada orang yang berkelahi di sekolah, contoh apa itu? Melanggar aturan. Kalau misalnya datang tepat waktu, angkat tangan. Yang lain angkat tangan, Ki. Siapa lagi? Raul. Menaati aturan. Bagus sekali. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang sikap atau aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Jadi hari ini sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita mengucap alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Pembelajaran yang sangat menarik. Memang tadi saya perhatikan anak-anak itu sangat senang, apalagi suasana pembelajarannya memang menyenangkan. Nah, menurut Ibu, setelah proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Iya Pak, karena anak-anak dapat menyelesaikan tugas kelompok mereka dengan cara berdiskusi, mereka juga saling menghargai satu sama lain. Dan tentu yang penting untuk anak mereka sudah mampu membedakan mana yang menaati aturan dan tidak menaati aturan, serta menjelaskan akibat apabila mereka tidak menaati aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Dari proses pembelajarannya, hal-hal apa saja yang menurut Ibu tidak menyenangkan? Kalau dari
1 sampai 10. Kalau menurut pandangan Ibu, penilaian Ibu posisinya sekarang sudah mencapai pembelajaran berapa? Kalau dibandingkan yang sebelumnya, sekarang saya menurut pribadi saya Pak berada di skala 8. Sudah skala 8. Ya. Padahal ketika observasi itu baru mencapai 5 ya. Iya, iya. Sekarang sudah sampai 8. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa gitu. Nah, kalau misalnya sekarang Ibu sudah mencapai angka 8, itu kan sudah sangat lumayan. Namun ini belum mencapai 10. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan Ibu sehingga belum bisa mencapai 10? Baik Pak, jadi hambatan di sini adalah anak kurang kondusif dalam saya sebagai anak yang kurang kondusif dalam belajar karena dan kurang aktif mungkin karena belum masih ada anak yang kurang paham tentang materi dan banyak kali juga masih ada anak yang kurang bisa membaca. Artinya ada sebagian yang belum aktif karena jadi bagaimana cara itu nanti mengatasinya? Dengan cara sebelum melakukan pembelajaran saya melihat kondisi atau menjelaskan siswa dengan mencari metode yang lebih bervariasi yang dapat mengaktifkan siswa sehingga mereka lebih pede untuk tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka yang di masing-masing kelompok ada perwakilan yang mau dapat menyampaikan hasil diskusi ke kelompok mereka. Di setiap kelompok nanti akan diwakili oleh 1 atau mungkin 2 orang, pokoknya yang mewakili lah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira strategi apa yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai pada waktunya? Ya, jadi nanti saya akan menggunakan pembelajaran lebih bervariasi. Nanti saya menggunakan program dan program yang Pak jadi untuk mengajak dan lebih di sini untuk mengaktifkan siswa supaya bersama belajar. Saya mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. TDR ya Bu? Ya. Kapan rencananya Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Segera mungkin Pak setelah selesai. Dan siapa-siapa saja yang akan Ibu libatkan nanti dalam dari Kalau yang dilibatkan di sini saya akan melibatkan teman-teman sejawat tentunya ada diskusi dengan sekolah dan juga Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu rancang bisa tercapai dengan baik. Tapi sekali lagi saya ucapkan bahwa apa yang Ibu tadi laksanakan sudah sangat luar biasa karena sudah mencapai skala 8 dari 1 sampai 10.